Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 April 2020, masih suasana penyebaran virus COVID-19. Saya bicara soal sumber pengetahuan. Waktu saya kuliah dulu, sumber pengetahuan mahasiswa itu cuma dua. Satu buku, satu dosen. Toko buku jarang. Jadi hanya ke Jawa kita baru bisa beli buku. Yang kedua dosen. Dosen juga bersumber pengetahuannya dari buku. Hanya ke Jawa mereka baru bisa dapat buku. Tapi mereka bisa ke Jawa, mahasiswa tidak. Jadi betul-betul mahasiswa itu tergantung pada dosen. Ada buku di perpustakaan. Tapi biasanya perpustakaannya tidak up to date. Hanya buku-buku lama di perpustakaan biasanya. Waktu saya kuliah. Jadi betul-betul kita tergantung pada dosen. Apa yang dosen jelaskan itu yang kita terima. Biasanya kita membaca buku di perpustakaan. Buku di perpustakaan itu kemudian kita pertemukan dengan penjelasan dosen. Jadi dua. Ambulans. Kedua, buku dengan dosen. Buku tidak bisa kita berharap karena buku tidak up to date, ada di perpustakaan. Dosen juga berdasarkan buku. Tapi sekarang sudah banyak internet loh, taksi. Nah, sudah banyak. Sekarang sudah banyak sekali. Ada internet. Di internet itu bisa kita dapatkan buku dari lama sampai buku yang paling baru. Bisa memesan buku. Toko buku sudah banyak. Maka sangat dimungkinkan pemahaman mahasiswa dulu dengan pemahaman mahasiswa sekarang itu tentu harusnya lebih maju yang sekarang. Kenapa? Karena sumber pengetahuan mereka jadi banyak. Selain buku, internet, jurnal, surat kabar, televisi, radio, tapi yang paling penting internet. Tambah buku. Yang paling penting adalah buku. Sekarang beli buku gampang. Dulu cuma bisa beli buku di Jawa. Sekarang sudah tidak. Bisa beli buku di kota masing-masing. Bisa beli buku di kota masing-masing. Bisa beli buku online. Sehingga sumber pengetahuan tidak akan kekeringan kita punya sumber pengetahuan sekarang ini. Tambah dosen. Berarti harusnya diskusi mahasiswa sekarang dengan dosennya harus lebih banyak atau lebih berkualitas dibanding dengan diskusi dosen dengan mahasiswa waktu dulu. Nah, problemnya sekarang adalah kita punya internet, tapi biasanya tidak dipakai untuk mencari buku, tidak dipakai untuk beli buku, tidak dipakai untuk membongkar arsip-arsip di internet itu. Nah, dipakainya hanya media sosial, medsos. Kita hanya suka terek. Nah, kita hanya lebih suka membuka internet itu hanya Facebook, hanya Instagram. Keinginan kita membaca itu jadi berkurang. Internet itu sebenarnya berlawanan berlawanan dengan buku. Muncul internet, buku jadi semakin lama semakin hilang. Nah, seharusnya tidak. Buku ada, internet ada. Internet memperluas kita punya pemikiran. Nah, kemudian setelah membaca buku harus diskusi dengan teman atau dengan dosen. Kenapa? Karena diskusi itu menambah kita punya pemaknaan, menambah kita punya penafsiran atas bacaan kita atas buku. Sekarang buku sudah up to date sekali. Hari ini terbit, hari ini sudah di internet. Hari ini bisa dibeli secara online. Oleh karena itu, rugilah mahasiswa yang tidak membeli buku. Dia cuma kuliah hanya mendengarkan dosen. Tidak, harus membeli buku, membaca, tafsirkan, maknai, kemudian diskusikan dengan dosen. Jadi itu taksinya, beli buku, bacai, maknai, tafsirkan,
kemudian diskusikan tafsiranmu dan maknamu itu dengan dosen. Pasti akan membangun pengetahuan baru, akan berkembang terus pengetahuan tiap hari. Dan begitu kita kuliah tidak hanya untuk mendapat ijazah, tapi mendapat pengetahuan. Dulu pengetahuan hanya kita dapatkan dari dosen, sekarang tidak. Kita sendiri harus membangun pengetahuan kita. Ketika kita mendialektikakan pengetahuan kita dengan orang lain, maka pengetahuan kita berkembang. Perkembangan pengetahuan kita itu tergantung dialektika kita tadi. Nah, tergantung dialektika kita dengan orang lain. Kalau tidak melakukan dialektika, tidak akan berkembang kita punya pengetahuan. Jadi baca, tafsirkan, dialektikakan pengetahuan dengan orang lain, termasuk dengan dosenmu. Jadi kalau dosen masuk di dalam kelas kemudian tidak diskusi, itu mati, pengetahuan tidak berkembang. Sebab kenapa dosen itu juga akan berkembang pengetahuannya ketika dia mendapatkan dialektika dari mahasiswanya. Jadi dua-dua berkembang, mahasiswanya berkembang, dosen juga berkembang. Nah, intinya adalah dialektika itu membuat pengetahuan kita berkembang. Saya ulang, dialektika pengetahuan itu akan membuat pengetahuan kita berkembang.